Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kembali lagi di Ruang Demokrasi. Baru saja kita menyaksikan pernyataan dari Capres 01 bersama Cawapresnya yang baru saja memberikan pernyataan kepada teman-teman wartawan. Dan kita masih akan terus berbincang dengan Mas Narto dari LSI DNIJA terkait bagaimana sebenarnya hingga saat ini sudah 88,7% ya, Mas Narto. Ini sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan atau belum nih dari pihak dari LSI DNIJA sendiri? Iya, dengan data masuk 88,75% dan selisih di atas double digit itu, itu artinya suara sudah tidak mungkin berbalik lagi. Okay. Ada kemungkinan nanti ketika masuk 100% itu selisih koma aja, tapi untuk bertukar posisi, bertukar tempat itu kayaknya udah stuck di situ. Oke, dan bagaimana nih laporan ataupun dari beberapa daerah sendiri perkembangan dari LSI DNIJA ini apa yang bisa dikabarkan? Ya, tadi saya udah sampaikan di sesi sebelumnya bahwa untuk Jokowi menang di beberapa provinsi yang memang di survei itu juga dia terlihat unggul ya. Nah, kali ini nampaknya di quick count juga udah mulai terlihat. Jadi Jokowi itu unggul antara lain di Bali, Jogja, Jakarta unggul tipis, kemudian di Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Utara, NTT, Papua Barat, Papua dan Sumbar. Sementara sisanya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo penguasaan zonanya dia meliputi Aceh, Banten, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Kalsel, Kepri, Sulawesi Tenggara, Sumbar, Sumsel, dan Maluku Utara. Baik, dan beberapa saat sebelum Capres dan Cawapres 01 menyatakan ataupun menyampaikan lewat konferensi pers beberapa menit yang lalu, sebelumnya juga pihak dari Capres 02 mengatakan bahwa tidak semua hasil survei bisa dipercaya karena mereka punya quick count sendiri dari exit poll bahwa mereka mengatakan unggul 55,4%. Ini bagaimana pihak dari Mas Narto sendiri untuk menanggapi sekaligus menjawab komentar dari Capres 02? Ya, bahwa setiap kontestan itu optimis menang itu ya memang wajib ya. Tetapi ketika quick count ini kan kita nanti akan
komparasikan dengan hasil KPU. Oke. Bagi lembaga survei, kredibilitas itu nomor satu. Ya. Artinya ketika kita main-main dengan data, itu kedepannya pasti nanti kita dianggap tidak kredibel. Jadi pasti akan susah untuk mencari pasar gitu. Karena kredibilitas itu adalah jualan lembaga survei. Dia dipercaya karena datanya akurat gitu. Oke. Dan bagaimana nih Mas Narto menjawab sejumlah baru saja kita melihat di sejumlah media sosial netizen ini menjawab bahwa sejumlah lembaga survei dianggap tidak netral dan sebelum ada dugaan-dugaan dari para netizen. Karena kita ketahui bahwa netizen mungkin maha benar ya, Mas Narto. Ini bagaimana nih Mas Narto menjawab tuduhan-tuduhan dari para netizen di media sosial? Ya, jadi gini, harus dipisahkan antara lembaga survei dan konsultan. Memang pada saat ini beberapa lembaga survei itu berlaku juga sebagai konsultan. Tetapi biasanya itu ada divisi sendiri antara divisi survei sama divisi konsultan. Nah, survei itu ada di wilayah netral. Survei itu ada di wilayah apa adanya karena dia mempotret realitas lapangan. Dialah yang akan memasuk sebagai kebutuhan strategi. Kalau petanya keliru, udah pasti strateginya keliru gitu. Jadi terlepas dari dia konsultan siapa, survei itu harus benar-benar apa adanya karena dia akan menjadi peta, menjadi panduan buat strategi. Lantas ini beda divisi, tapi kan masih satu rumah nih gitu. Ini bagaimana nih menjawabnya? Ya, sebetulnya benchmarking kita dalam dunia konsultan itu kan Amerika. Jadi memang negara demokrasi pertama yang jadi benchmark untuk lembaga survei maupun konsultan politik itu ada di Amerika. Di sana udah jamak bahwa pollster bisa berlaku sebagai konsultan, tetapi biasanya memang harus dipisah dua divisi. Ada divisi pemenangan, ada divisi survei. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, survei itu ada di wilayah netral karena dia memasuk bagian strategi, akan memberikan peta, akan memberikan panduan. Kalau petanya keliru, udah pasti strateginya keliru gitu. Dan biasanya dari pengalaman LSI di Nijia selama ini, seberapa mungkin dari sisi kemungkinan ini biasanya kalau kita hubungkan mungkin dengan Pilgub serentak kemarin ini selisihnya biasanya bisa mencapai berapa persen? Nah, kalau untuk quick count ya, untuk quick count ini kan kita memakai margin of error plus minus 1%. Artinya biasanya jarak dengan hasil real count nanti di KPU ya kurang lebih ke atas 1 ke bawah 1, jadi selisihnya paling banyak itu 2%. Karena itu margin error yang kita lakukan. Berbeda dengan survei itu kan jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara, itu bisa bergeser jauh karena yang ditanyakan masih sifatnya opini. Responden akan memilih siapa, dan di situ ada undecided voter. Nah, tetapi dalam quick count ini yang dihitung adalah suara kesimpulan yang ada di C1. Jadi ini bukan lagi opini masyarakat akan memilih siapa, tapi dia sudah mencoblos siapa gitu. Jadi angka real yang dihitung. Cuman quick count itu adalah angka sampel gitu. Baik Mas Narto, kita tahan terlebih dahulu, kita akan kembali. Ya pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Mas Narto selaku perwakilan dari LSI di Nijia. Namun usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Ruang Demokrasi.